Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik, Pak. Baik. Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelasnya. Silakan dipimpin. Ini silakan. Siapa yang pimpin? Semua siap? Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Oke. Selanjutnya kita seperti biasanya membaca juz 30, yaitu dari surat Al-Humazah sampai surat Anas. Oke. Kita sebelum mulai pembelajaran tadi kan sudah doa, sekarang membiasakan membaca Al-Quran sebelum membaca surat-surat sebelum memulai pembelajaran. Kita mulai dari Al-Humazah sampai surat Anas. Mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa addada yahsabu anna malahu ahlada kalla la yumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi amadin mumaddadah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shayf falyabudu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un
Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidum ma abattum. Wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum mim masad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarrin naffasati fil uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Yuk. Oke, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang sujud tilawah. Nah, di minggu kemarin kan kita, ayo siapa yang masih ingat kita mempelajari apa? Sujud syukur. Nah, ini nih, alhamdulillah masih pada ingat. Jadi kemarin kan kita sudah mempelajari tentang sujud syukur, bagaimana tentang cara kita bersyukur, apa sebab-sebabnya, kemudian bagaimana caranya, ya kan? Setidaknya kalian sudah mengetahui tentang sujud syukur. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang sujud tilawah. Sujud tilawah. Ini Bapak akan menuliskan pengertian dan dalilnya. Tolong sambil ditulis ya. Iya, Pak.
Ditulis ya Pak? Ya, ditulis. Nanti Bapak lihat catatannya ya. Ya Pak. Oke, ini merupakan pengertian dari sujud di Tilawah. Jadi sujud tilawah. Tilawah itu secara bahasa berarti Baca. Nah, baca ya. Sedangkan menurut istilah sujud tilawah ini ialah sujud yang apa dibaca kalau yang dikerjakan pada Saat Saat membaca membaca atau atau mendengarkan ayat-ayat sajadah. ayat sajadah. Nah, ayat sajadah itu biasanya ditandai dengan ya akhir ayat ya, seperti bentuk sejadah. Nah, biasanya seperti ini nih. Misalkan nih ayat ya. Nah, terus ini akhir ayat. Misalnya 2 gitu. Nah, biasanya di sini nih ada tanda sajadahnya. Berarti disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Nah, ini dilakukan di tengah-tengah, biasanya tengah-tengah sholat. Terkadang ada orang bingung ketika sholat kenapa nggak ruku dulu kok langsung sujud. Nah, terkadang orang yang nggak tahu ilmunya ataupun nggak paham dengan arti sajadah ini, mereka akan beranggapan bahwasanya sholat itu sesat begitu ya. Nah, seperti contohnya di masjid sini waktu itu pernah. Jadi ketika pas sholat subuh, imamnya itu membaca salah satu ayat dari surat sajadah, kan ada surat sajadah. Nah, itu sajadah. Nah, di ayat tertentu ada tanda seperti ini. Kemudian imam itu melakukan sujud, dan ternyata ada sebagian yang tidak mengikuti sujud tersebut, sujud sajadah ini, sujud tilawah ini, karena mereka tidak mengerti. Akhirnya mereka membuat imam sendiri di belakang gitu. Nah, itu yang harus diluruskan ataupun harus dipahami lebih lanjut. Nah, ini sujud tilawah seperti yang katakan tadi, sujud tilawah dilakukan untuk menyatakan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus pengakuan bahwa diri kita ini masih sangat kecil dan lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala adalah sang pencipta alam semesta dan pemberi semua anugerah yang kita miliki. Oke. Itu tadi tentang pengertian sujud tilawah. Mengenai dalilnya, dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, jika anak Adam membaca ayat sajadah yang bertanda seperti itu, maka setan akan menjauhinya sambil menangis. Setan pun akan berkata-kata, celaka aku, anak Adam disuruh sujud, dia pun bersujud, maka baginya surga. Jadi yang melakukan
eh, sunnah sujud tilawah ini, insya Allah akan masuk surga. Sedangkan aku sendiri diperintahkan untuk sujud, namun aku enggan sehingga aku pantas mendapatkan neraka. Hadis riwayat Muslim. Nah, itu tadi dalil dan pengertian sujud tilawah. Nah, yang sekarang kedua yaitu tentang syarat dan cara sujud tilawah. Ada yang tahu apa saja syarat dan cara sujud tilawah? Nggak tahu, Pak. Bersih, Pak. Oke, Suci. masuk. Sekarang Pak akan menjelaskannya. Tolong tulis ya. Ya, Pak. Nah, sujud tilawah, syarat sujud tilawah adalah sebagai berikut. Yang pertama, suci, termasuk bersih tadi ya. Kemudian suci dari hadas dan najis, kemudian baik badan, pakaian maupun tempat. Kemudian yang kedua, menutup aurat. Kemudian yang ketiga, menghadap ke arah Kiblat. kiblat. Jadi jangan sampai kita melakukan sujud tilawah tapi di lain kiblat. Kemudian yang keempat dan terakhir yaitu setelah mendengar atau membaca ayat sajadah, maksudnya setelah mendengar ayat sajadah itu kita langsung melakukan sujud tilawah. Nah, kemudian yang ketiga yaitu tata cara bagaimana caranya melakukan sujud tilawah di dalam sholat dan di luar sholat. Nah, sujud tilawah ini dilakukan baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Yang pertama yaitu sujud tilawah, ada dua macam. Yang pertama ketika berada dalam sholat. Maaf Bapak dulu ya. Ya, Pak. Oke. Yang pertama ketika berada dalam sholat. Jika sholat sendirian, caranya begitu mendengar atau membaca ayat sajadah dalam sholat, maka niat menggunakan takbir untuk sujud. Kemudian sujud sekali dan membaca doa sujud. Mengucapkan takbir saat bangun dari sujud, lalu berdiri tegak meneruskan bacaan ayat tersebut dan meneruskan sholatnya. Jadi ketika sholat berada dalam sholat, misalkan Allahu Akbar, kemudian baca Al-Fatihah, kemudian baca surat itu, dan ternyata di salah satu ayat itu termasuk ada ayat yang bertandakan seperti itu, artinya ayat sajadah gitu kan. Kemudian melakukan sujud tilawah. Setelah mendengar itu kita langsung sujud, kemudian baca doa sujud, kemudian berdiri tegak lagi, melanjutkan sholat dan melanjutkan bacaan ayatnya. Tapi ketika bacaan itu ada di akhir ayat, kita bisa aja langsung ruku, kemudian seperti sholat biasanya melanjutkan. Oke, kemudian yang kedua ketika di luar sholat, begitu selesai membaca atau mendengar ayat sajadah, maka langsung menghadap kiblat. Ketika mendengar nih, kita langsung mengubah arah kita ke arah Kiblat. Kemudian menghadap kiblat dan niat melakukan sujud tilawah. Ketika sudah menghadap langsung niat. Kemudian bertakbir seperti halnya sholat, takbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangan, kemudian takbir untuk bersujud. Lalu sujud dan membaca doa sujud. Setelah itu bertakbir untuk duduk, kemudian salam. Oke, nah ada yang tahu bagaimana niat sujud tilawah? Belum, Pak. Oke. Jadi niatnya nawaitu sujudat tilawati lillahi ta'ala. Artinya saya berniat sujud tilawah hanya karena Allah Ta'ala. Kemudian bacaan dalam sujud tilawah itu bagaimana? Nah, ketika sujud tilawah hendaknya membaca doa seperti ini. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Artinya wajahku bersujud kepada penciptanya yang membentuknya, yang membentuk pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuatannya. Maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Hadis riwayat Tirmizi. Lalu apa saja sebab-sebab sujud tilawah itu? Nah, seseorang melakukan sujud tilawah karena ia membaca ayat-ayat setelah mendengarkan bacaan ayat-ayat sajadah. Di dalam Al-Quran terdapat 15 ayat yang berkenaan dengan ayat-ayat sajadah, yaitu yang pertama ada surat Al-A'raf ayat 206, kemudian ada surat Ar-Ra'd ayat 15, kemudian
surat An-Nahl ayat 49, kemudian ada surat Al-Isra ayat 107, kemudian ada surat Maryam ayat 58, surat Al-Hajj ayat 18, kemudian surat Al-Hajj ayat 77, kemudian surat Al-Furqan ayat 60, kemudian surat An-Naml ayat 26, kemudian surat As-Sajdah seperti yang Bapak bilang tadi ayat 15, kemudian surat Sad ayat 24, kemudian surat Fusilat ayat 37, kemudian surat An-Najm ayat 62, kemudian surat Al-Insyiqaq ayat 21, dan terakhir surat Al-Alaq ayat 19. Nah, biasanya di mushaf Al-Qur'an itu untuk menandai bahwa ayat tersebut adalah ayat sajadah, maka terdapat tanda kubah masjid. Nah, seperti yang Bapak gambarkan tadi, terdapat tulisan sajadah. Nah, itu sebenarnya ada tulisan, cuma Bapak nggak tulis. Nah, di sebelah ayat-ayat sajadah tersebut. Nah, itu tadi materi-materi yang telah Bapak sampaikan. Bagaimana? Apakah sudah mudeng ataupun ada yang belum jelas? Sudah, Pak. Oke, nah ini tolong dipelajari karena salah materi ini, kemudian materi yang kemarin ini termasuk bagian dari salah satu ujian praktek yang akan kita lakukan di akhir Semester. Untuk jadi ini kita sudah berakhir karena sudah waktu juga sudah mau berakhir ya, maksudnya sudah mau pulang kan. Jadi kita cukupkan saja. Untuk gimana, udah ada yang nanya lagi kan? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Oke. Untuk ketua kelas mohon dipimpin untuk kita siap-siap pulang. Silakan. Semua siap, cut dulu ini lah. Oke, untuk untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, sebelum pulang kita alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk ketua kelasnya mohon dipimpin. Silakan. Semua siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Oke, Bapak akhiri. Bapak kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.